Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala adapun hadis yang kedua. Hadis yang kita baca di awal semalam tentang kedua, apa bunyinya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, karena siapa yang berjalan menjalani satu jalan yang ia sedang mencari ilmu, niscaya Allah Ta'ala memudahkan untuknya jalan menuju surga. Nah, hadis ini keutamaan tariqatul ilm yang dinoskan di dalam hadis sebagai jalan yang menyampaikan seseorang kepada surga. Jadi beruntunglah jalannya kita di dunia menuju majelis ilmu itu berakibat mudahnya jalan kita nanti di akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila barat, bila susah, ini mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya. Bilanya susah di dunia, melangkahkan ke tempat majelis ilmu, alamat tanda susah jua berjalan menuju surga. Kita ini hendaknya dimudahkan, ya Allah. Hendak dimudahkan, permudah langkah kaki kita di dunia ini dalam menghadiri majelis ilmu. Karena nasnya hadis Nabi sudah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah, Allah mudahkan lahu baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Nasnya dari hadis Rasulullah. Jadi ini sebuah keberuntungan. Kita bersyukur kepada Allah, kita syukur kepada Allah, dan mudah-mudahan dijaga keistiqomahan ini. Itu juga harus sama nengok kiri kanan depan belakang. Bila hendak pulang, bila ada usaha berketingukan ikan boleh pulang, jauh boleh pulang juga. Ini hendak kebaikan itu tergantung kepada orang lain. Seorang hendak kebaikan biar ada bakawan pulang, ya kan? Nah, jangan kita beratkan kepada kebaikan. Sudahlah kita nih hari-hari melangkah ke dunia ini dalam rangka urusan yang sia-sia. Banyak sudah langkah kaki kita tuh lah, melangkah ke urusan sia-sia tuh. Nah, sedikit langkah tuh bareng kita istiqomahkan menapak di jalan dalam rangka menuntut ilmu. Oleh karena itu banyak para ulama rahimahullahu ta'ala yang menempuh jalan ini. Para ulama nih rata-rata menempuh jalan ini. Tariqah mereka apa? Ta'allum wa ta'lim, belajar mengajar. Itu tariqahnya para ulama. Mereka dalam kesehariannya ada lepas dari ilmu. Kalau kadang belajar mengajar. Belajar itu bisa hadir bila wayahnya majelis atau wayahnya ada acara, bisa juga di rumah membuka kitab, membaca buku, menonton ceramah, itu termasuk belajar. Nah, di satu kesempatan mereka juga mengajar. Nah, ini kehidupan orang yang penuh berkah, yang setiap harinya atau banyak dari waktunya berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ajarannya Rasulullah. Kita dapat mengukur diri kita seorang sejauh hidup kita ini sekian puluh tahun, hari-hari kita kayak apa? Yang dekat, yang berkaitan dengan ilmu dalam keseharian, atau banyak waktunya dalam seminggu kaitannya dengan ilmu, dengan majelis kebaikan, syukuri. Nang baluk kayak itu mudah-mudahan diberi kelapangan waktu, taufik dan hidayah. Artinya dalam setiap minggu ada waktu-waktu kita, yaitu dalam rangka menggali ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pahamannya kena
begawian lagi, bukan belah. Masing-masing orang basic profesi. Mbak itu karena kadang-kadang lagi ya berarti aku hendak menuntut ilmu ya kadang bisa-bisa mengatur waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. In lam taqata'hu qata'aka. Bila engkau tidak tebaskan pedangmu itu, dia akan menebasmu. Nah, waktu itu sangat berharga. Al-waktu kadzahab. Waktu itu seperti emas, berharga. Bicara sibuk, tidak ada manusia yang kada sibuk. Bicara capek, tidak ada manusia yang kada capek. Tapi ketika kita lihat ada orang yang tetap bisa beribadah di tengah sibuk dan capeknya, ada nang kada kawa. Ini apa nang membedakan? Kok bisa begitu? Sama-sama kerja, sama-sama capek, tapi orang ini tetap bisa istiqomah dalam ibadah. Yang satu tidak bisa, beralaskan yang sama, alasannya capek, sibuk. Nah, apa yang membedakan? Orang ini sudah mengistiqomahkan sehingga diberikan Allah keistiqomahan. Siapa yang ada sibuk ya di dunia ini, sibuk berdataan, ya kan? Sibuk aja. Haur di orang Banjar, haur, tahu haur lah. Haur itu bisa juga ngaran paring lo bahaji lah. Haur terus di guru, haur tabang haurnya jadi dia, ya kan? Dia guru kemana aja? Ada kelihatan lagi si A, si B, si C, haur guru sebulan 2 bulan haur guru haur terus di sini tabang haurnya jadi paham lah. Tabang paringnya potong di sini, artinya jangan sampai kesibukan itu melalaikan. Jangan sampai, karena kita menyesal di akhirat. Karena kita pasti menyesal. Kenapa? Karena kesibukan dunia kita ini melalaikan kita. Ya Allah ya Karim. Mereka mengerahkan segala kemampuan mereka, para ulama tadi, dan segala yang mereka miliki untuk ilmu sampai akhir hayat mereka. Nah, ini orang-orang yang cinta akhirat, ini para ulama. Nah, ini jalan yang harus kita ikuti. Orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Mereka mengerahkan segala kemampuan mereka dan segala yang mereka miliki untuk ilmu sampai akhir hayat mereka. Seperti muallif nih, penyusun kitab Ar-Risalatul Jami'ah rahimahullah ta'ala, yang belajar kepada gurunya yang tercinta, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Oh, ini ternyata murid Habib Abdullah Al-Haddad, sahibul ratib. Habib Abdullah Al-Haddad ini wali kutub. Sidin itu diberi Allah ujian. Habib Abdullah Al-Haddad nih, lagi halus, lagi bayi, imbah lahir, itu disengat apa ya? Lagi malam-malam masuk ke pakaian beliau, lagi bayi, masuk kala jengking, menangis beliau selama malam itu sampai ibunda beliau menyadari ada yang salah lawan Habib Abdullah Al-Haddad lagi kecil. Dibuka pakaian tapi tampilnya kekanakan itu sekarangnya udah kala jengking, udah banyak sengatan di awak, sehingga dari sengatan itu menyebabkan beliau buta, dari halus dan buta. Tapi dengan kekurangan itu sekalinya orang ini menjadi orang yang alim, belajarnya rajin walaupun matanya buta. Ya, beliau matanya memang buta, tapi mata hatinya sangat tajam. Mata ini dikalahkan dengan mata hati. Mata ini kita kau melihat Allah, tapi basirah, mata hati bisa memandang kepada Allah. Ya kan?
luar biasa. Habib Abdullah Al-Haddad ini karangan kitab beliau untuk agama ini, sumbangsihnya untuk Islam ini banyak benar. Di pondok-pondok pesantren kitab-kitab beliau dibaca, di majelis-majelis ta'lim kitab-kitab beliau dibaca. Karena apa? Karena beliau itu sangat alim, sangat wara, sangat zuhud, orang yang luar biasa. Ternyata salah satu murid beliau adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang kitabnya kita baca ini. Sidin menuntut ilmu kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibul ratib, ratib haddad, biasa mengamalkan ratib haddad lah, termasuk zikir yang penuh berkah. Punya murid lagi Sidin Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratib juga. Apa ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Ratib Al-Attas. Itu juga luar biasa. Para santri biasa mengamalkan, membaca kitab, membaca wirid Al-Attas tersebut. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya murid Syekh Ali bin Abdullah Baras. Disayangi Sidin Banan itu dari kalangan masyayikh, bukan habaib. Ujar Sidin, siapa nang mengirim Fatihah kepadaku, kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kada menyertakan Fatihah kepada Syekh Ali Baras, maka Fatihahnya tidak kuterima. Makanya bila orang memfatihahi Al-Habib Umar, mesti lawan murid Sidin, wa ila ruhi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. Bila kada tak buat murid Sidin, ujar Sidin, kada kuterima Fatihah orang tu, saking sayangnya Al-Habib Umar kepada murid Sidin. Tapi murid ini luar biasa juga kepada gurunya. Kita inilah hendak dapat berkah guru tergantung masyhad kita kepada guru itu. Bila pandangan kita bagus kepada guru, baik kepada guru, husnudzon kepada guru, maka keberkahan itu akan melimpah kepada kita. Al-madad ala qadril mashhad. Jadi madad, anugerah Allah akan melimpah kepada kita tergantung pandangan kita kepada guru. Bila memandang guru itu remeh, jangan harap dapat keberkahan guru itu banyak, dapat jawaban sedikit. Sesuai pandangan kita semakin takzim memandang beliau, semakin banyak kita dapat berkah. Semakin kita takzim memandang beliau, semakin kita berkah. Begitulah yang kami amalkan ketika memandang guru-guru kami. Kami tutup mata dari segala aib, segala kekurangan guru. Guru manusia juga pasti punya salah khilaf, tapi itu kami tutup. Bahkan murid-murid Nang Bahari itu, mereka berdoa ketika berangkat menuju gurunya, bersedekah mereka, berdoa Allahumma astur uyu, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutupi aib guru dari mata ulun, supaya ulun kada melihat aib Sidin, lalu pandangan ulun berubah kepada Sidin, lalu hati ulun kada takzim lagi lawan Sidin. Itu dijaga benar oleh murid-murid Nang dahulu. Murid ini kada dasar beristilah mencari kekurangan guru tuh, dicari-cari, lalu apa? Disabarakan, lalu dihinaakan. Inilah kelakuan orang nah hendak dapat berkah ilmu, mustahil hukumnya. Jauh dari kelakuan murid-murid Nang Bahari, jauh benar. Kita tuh bila bisi paguruan, masyhad kita, pandangan kita lawan Sidin, ini orang pewaris Nabi, mulia akan itu mang dapat berkah yang banyak. Munsawat guru tuh nah senang himong dan kita ada di hati Sidin, maka beruntung tuh. Beruntung seorang murid nangga itu, jamaah nangga itu bisa menghimungi paguruan sehingga Sidin tuh kagenangan terkenang di hati Sidin tuh, oh si anu baik, oh si anu rajin, oh si anu membantu benar. Walaupun kada disambat Sidin, di hati Sidin aja, mau orang tuh perjuangannya mau membantu benar Sidin tuh. Di hati Sidin ada kita, di hati guru kita nih ada kita. Itu yang beruntung sebagai orang. Itu yang kita cari. Orang Bahari berabut mencari perhatian guru.